Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang tak pandang sayang, dan Allah yang maha bijaksana tak pandang tempat dan suasana. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang sudah teruji dan terbukti, seorang Nabi yang sudah dinanti dan diminati, dan seorang Nabi yang dikenal dan dikenang sepanjang masa. Jemaah rahimakumullah, suatu hari ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid, didapatinya seorang yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau melihat Abi Dzar sedang duduk khusyuk bertafakur di masjid. Kemudian ditanya Rasulullah, "Wahai Abi Dzar, gerakan apa engkau khusyuk bertafakur di masjid ini?" "Sedang wirid." "Tidak ya Rasul." "Lalu sedang apa?" "Iktikaf." "Ya, setengah iktikaf, setengah tidak ya Rasul." "Maksud kamu bagaimana?" "Saya sedang dikejar orang Rasul." "Loh, kok bisa?" "Iya, saya sedang ditagih utang oleh orang." "Loh, kamu ditagih orang malah lari ke masjid?" "Iya Rasul, karena menurut saya masjid ini tempat yang paling netral. Gak mungkin dia bakal nagih saya ke masjid." Ini orang ke masjid bukannya iktikaf, ke masjid bukannya bertafakur, malah takut dikejar-kejar orang. "Wahai Abi Dzar." "Ya Rasul, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang ketika engkau ucapkan maka hatimu akan terbebas dari rasa hutang. Ingat, bukan hutangmu yang lunas, tapi hatimu yang bebas dari rasa dililit hutang." "Mau ya Rasul." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa itu. "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Dari doa ini kita dapat belajar bahwasannya penyakit rohani menjadi dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit rohani bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Coba, ketika nanti di neraka, tak mungkin malaikat bertanya, "Hei, kenapa kamu masuk neraka?" Dulu kena korengan, dulu kena pusing dan lain sebagainya, liver." Nggak mungkin. Penyakit jasmani tidak bisa menyebabkan orang masuk neraka. Tapi apa itu penyakit rohani? Iri, dengki, ria, dan sebagainya bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Kenapa saya ingin sampaikan penyakit rohani ini? Karena pada dasarnya, pada saat sekarang ini, penyakit rohani tidak mendapatkan perhatian khusus dari umat Islam khususnya. Ketika anaknya sakit, batuk, pilek, langsung lari ke dokter. Bayangkan, ketika batinnya menangis, ketika rohaninya menjerit, dia cuma bilang, "Tenang-tenang saja bang." Dia tidak memikirkan bagaimana menyembuhkan penyakit rohani. Dan dari doa yang diajarkan oleh Rasul, kita belajar untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit rohani. Di antaranya adalah a'udzubika minal hammi. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari penyakit ragu-ragu. Menimbang itu boleh, tapi melakukan jauh lebih baik. Kalau kita hanya habis menimbang, maka kita hanya akan cuma bermain timbangan. Orang yang ragu-ragu ibarat orang yang keluar rumah sudah mengubur sebelah kakinya. Dia tidak akan bisa pergi, dia akan terhenti di situ saja. Karena orang yang hebat adalah orang yang berani mencoba. Lebih baik kita salah dalam membaca Al-Quran, tetapi yang lebih salah lagi, kita tidak pernah salah membaca Al-Quran karena kita tidak pernah membaca Al-Quran. Karena umat yang baik adalah umat yang belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Sifat ragu-ragu ini
digambarkan dalam sebuah kisah Tariq bin Ziyad. Ketika itu beliau melewati Selat Gibraltar untuk melawan pasukan kafir. Apa yang dilakukan Tariq untuk menghapus keraguan-raguan pasukannya? Dia bakar kapalnya. Kemudian dia berpidato, berkhutbah kepada para pasukan. Wahai pasukan, kapal sudah aku bakar semua. Kalau kalian mundur, mati konyol kejebur ke laut. Kalau kalian maju, kalian mati syahid, diterima oleh Allah. Lantas apa yang terjadi? Dengan semangat khutbah yang diberikan oleh Tariq bin Ziyad, pasukan yang jumlahnya tidak sebanding dengan pasukan kafir berani menyerang maju melawan pasukan kafir. Itu adalah salah satu kisah bagaimana keraguan-raguan membuat umat muslim, membuat umat manusia menjadi tidak maju. Kemudian dari doa itu kita belajar. Yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Al-hazan yaitu duka cita. Duka cita seperti apa yang dimaksud? Ketika kita ditinggal keluarga kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai, kita akan merasa sedih. Tetapi pada dasarnya duka cita seperti ini adalah bukan duka cita yang diinginkan umat Islam. Duka cita yang tidak beralasan seperti ini harusnya dijauhi oleh umat Islam. Lantas duka cita apa yang diperbolehkan dalam Islam? Andaikan di depan kita diberi segelas sirup dan segelas jamu, kira-kira mana yang akan dipilih? Kalau orang yang berpikir masa depan, dia akan memilih segelas jamu. Loh, kenapa? Ketika orang minum jamu, maka paginya dia akan segar. Ketika dia bangun tidur, dia akan merasa bugar. Apa itu jamu? Jamu itu adalah sholat. Jamu itu adalah puasa. Jamu itu adalah sedekah. Tapi ketika orang itu hanya memikirkan masa sekarang, maka dia hanya akan mau memilih segelas sirup. Oke, manis ketika diminum, tapi ketika bangun mungkin bibirnya pecah-pecah, mungkin bibirnya monyong dan lain sebagainya. Apa itu sirup? Sirup ketika orang lain sholat, dia tidak sholat, sirup di dunia. Ketika orang puasa, dia tidak puasa, sirup di dunia. Ketika dia gak mau sedekah, orang lain sedekah, sirup bagi dia. Tapi ingat, di neraka nanti akan mendapatkan balasannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian satu penyakit rohani dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ajzun atau lemah. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat seperti apa? Umat mukmin diharapkan tidak lemah iman, tidak lemah ekonomi, tidak lemah pendidikan, dan tidak lemah dalam hal lainnya, apalagi sampai lemah iman. Na'udzubillah min dzalik. Suatu kisah mengenai lemah iman yaitu terjadi ketika pasukan Umar bin Abdul Aziz ditawan oleh tawanan orang kafir. Apa yang terjadi? Ketika itu ada 3 inspektur yang diadili di depan umum. Ketika diadili, keimanan mereka diuji. Inspektur pertama dipanggil. Otspir. Iya, Baginda. Kamu tahu kenapa kamu di sini? Iya, tahu. Kamu kenapa? Saya tahanan. Lantas, silahkan Baginda mau apakan. Oke, Otspir, saya beri kamu pilihan. Kalau kamu mau meninggalkan Islam, kalau kamu mau meninggalkan Khalifah Umar, maka aku kasih engkau jabatan, istri-istri, serta mobil, serta rumah yang mewah. Lantas apa yang dijawabnya? Maaf, saya menjadi seorang panglima bukan untuk mencari harta. Saya menjadi panglima untuk demi tegaknya agama Allah, demi tegaknya bendera Allah. Maka
inspektur yang pertama tadi langsung dipenggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepalanya terjatuh tetapi dalam keadaan senyum, mati syahid. Kemudian ospir yang kedua dipanggil. Wahai ospir, wahai komandan, kamu sudah lihat yang pertama? Komandan yang pertama? Sudah ya Baginda. Lantas? Cepat Baginda. Cepat apa ini? Langsung sikat saya Baginda. Dasar ini lebih gendeng daripada yang tadi. Apa yang terjadi? Inspektur yang kedua, komandan yang kedua langsung dipenggal. Kepalanya terjatuh dan dia mati dalam keadaan syahid. Kemudian dipanggillah komandan yang ketiga. Wahai komandan, iya Baginda, kamu sudah lihat dua teman kamu kan? Iya. Lantas bagaimana? Saya ikut Baginda. Yakin? Yakin. Yakin kamu meninggalkan agamamu? Yakin kamu meninggalkan khalifahmu? Yakin Raja. Kemudian sang raja bermusyawarah dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri, kira-kira ini orang ini kita kasih jabatan apa? Perdana Menteri jawab, Raja, saya kok malah curiga ini sama orang. Golongannya aja berani dia khianati, apalagi kita aja bukan golongannya. Betul juga ya. Lantas usul kamu apa? Menurut saya kita penggal saja ya Raja. Kenapa? Masa orang bejat mau jadikan pejabat? Pasti rusak rakyat. Bener juga ya. Eksekusi mati. Oke. Kemudian dipanggillah komandan yang ketiga. Wahai komandan, iya Raja. Jabatan apa Raja yang mau saya dapatkan? Kamu dasar komandan yang bejat. Agamamu saja kamu tinggalkan, apalagi kami yang bukan golonganmu. Lantas hukum mati. Iya Raja. Siap. Siap Raja. Jangan Raja. Kemudian apa yang terjadi? Tapi saya ingin masuk Islam lagi ya Raja. Silakan. Lantas apa yang terjadi? Ketika komandan itu ingin mengucapkan kalimat syahadat, mulutnya tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu. Belum sampai mengucapkan kalimat syahadat, kepalanya sudah dieksekusi. Dan apa yang terjadi? Dia mati dalam keadaan kafir karena telah menjual imannya demi sebuah harta, demi sebuah jabatan, demi sebuah rumah dan harta benda alam semesta. Makanya jamaah rahimakumullah, mari jaga iman kita, supaya bagaimana iman kita supaya lebih kuat. Jangan sampai terpengaruh, apalagi iman kita diperjualbelikan dengan harta dunia maupun jabatan dan seisinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.